Sahabat ada di Indonesia. Kalau begitu khutbah Jumat setiap khatib yang khutbahnya pakai bahasa Indonesia nggak ikut sama Nabi, neraka itu khatib. Apes amat dari khatibku. Oh, kalau ada yang bilang Habib, kalau khatib kan pakai Indonesia kan biar lebih mudah dipahami. Baik. Nabi Muhammad kan wajar, tinggal di Arab, bahasanya bahasa Arab, maka khutbahnya bahasa Arab. Kita kan di Indonesia, supaya lebih dipahami, khutbahnya bahasa Indonesia. Baik, kalau patokan ibadah agar lebih dipahami, kemudian apa yang Nabi nggak buat dibuat juga dianggap dibolehkan, karena mereka yang akhirnya juga buat. Pertanyaan saya, kenapa cuma khutbah yang dipahami supaya lebih sampai kepada masyarakat? Kenapa nggak sholatnya sekalian diganti bahasanya? Kan kita bisa ngomong, oh kalau begitu sholat kita pakai bahasa Arab karena diturunkan kepada Nabi yang berbahasa Arab supaya lebih dipahami. Kenapa nggak sholat diganti pakai bahasa Betawi di sini? Ayo, coba besok ganti sholat pakai bahasa Betawi. Orang berantakan sholat kita. Jadi nggak begitu, pemahamannya nggak sempit itu. Tapi tetap saya bilang tadi, kalaupun ada yang nggak buat silahkan. Kami tidak akan memaksa mereka untuk membuat perkataan maulid Nabi. Kami minta jangan menyalahkan kami yang melaksanakannya, betul? Karena kami bikin maulid, kami butuh tentang kisah Nabi untuk semakin kami cinta kepada Nabi. Yang paling penting, bagaimana kami hanya bisa mengatakan cinta sementara kami tidak kenal bagaimana Nabi kami. Habibuna Aqtab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi contoh yang paling baik. Tugas Nabi, salah satu keberhasilan dakwahnya Nabi adalah menyatukan umat. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah awal daripada keberhasilan. Jadi kita umat Nabi jaga persatuan, jangan kemudian menimbulkan perpecahan. Perpecahan kita contohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau ikut Nabi, jaga persatuan tengah-tengah kita. Salat subuh ikut deh imamnya. Kalau imamnya kunut ya kunut, kalau enggak ya enggak. Bikin tahlil datang deh. Kalau ada yang enggak datang, enggak usah ngata-ngatain yang bikin. Dan kadang-kadang yang bikin tahlil juga ngapain bikin tahlil, doanya enggak sampai, sok tahu lu. Kalau bikin tahlil doanya enggak sampai dengan alasan yang mendoakan bukan anaknya, pertanyaan saya, kenapa sholat jenazah yang sholat boleh siapa aja? Kenapa bukan cuma anaknya doang? Karena padahal dalam sholat jenazah termasuk ada doa yang kita baca untuk si mayit. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ya Allah, ampunin dia. Bukan ampunin kita, ampunin dia. Dari jamaah yang banyak hadir, termasuk di dalamnya ada tetangga, ada sahabat tetangganya, bahkan mungkin ada yang gak kenal sama si mayit. Jadi buat kita, kenapa saya mau begini? Supaya Bapak bertambah keyakinan, tidak goyah dengan pendapat-pendapat di luar sana yang gampang dengan mudah membid'ahkan kita. Insya Allah. Baik ya Pak. Di dalam maulid Nabi kita diajak untuk mencontoh kepada baginda Nabi kita Muhammad. Gak ada manusia lain yang bisa kita ikut kecuali baginda Nabi kita Muhammad. Gak ada jaminan. Mau ikut ustaz, mau ikut kiai, mau ikut ustazah, mau ikut habib lagi, gak ada jaminan. Kecuali ustadznya, habibnya, kiainya, ustazahnya masih mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka ikuti. Kalau enggak, tinggalin. Kenapa? Patokan kita bukan ustadznya, bukan habibnya, tapi patokan kita adalah baginda Nabi kita Muhammad. Makanya kalau ada pengajian yang kemudian bilang kalau kita nggak sholat cukup ganti sama sedekah, nggak usah ikut itu. Kenapa? Dosa jatuh. Ada seperti ngomong kayak begitu, aki-aki tua bangka, bocah tua nakal, yang katanya bisa ngomong malaikat kemudian ya, Mister Makoli bawaannya. Begitu aja yang diomongin, enggak, yang begini nggak usah diikutin ya, kenapa? Patokan kita Nabi Muhammad, Nabi sholat ya kita sholat, Nabi puasa kita puasa, Nabi haji ya kita haji. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk yang beliau sampaikan adalah dalam
mengikuti Nabi Muhammad, jaga keutamaan sholat kita, insya Allah. Jadi yang bikin perpecahan tinggalin. Gak usah lagi tuh pengajian kayak disebut mau ngaji nggak? Ayo ngaji yuk, di mana? Di masjid Al-Muhsinin. Siapa yang ngajar? Ustaz Anu. Itu Ustaz Sunnah bukan? Dalam hatiku sejak kapan ada yang Ustaz Sunnah? Saya dulu SD, pagi SD, siang madrasah. Kemudian SMP, kemudian saya mondok. Di sini Bekasi ada Kiai Ali, ada Habib Ali Diba, orang-orang soleh. Zaman-zaman kita dulu ngaji, nggak pernah ada pengajian sebutan Ustaz Sunnah. Nggak ada pengajian sunnah, semua pengajian sama aja modelnya. Cuma kalau kita doang aja nih. Dikit-dikit dilaporin sunnah, Ustaz sunnah, Baikal sunnah, semuanya pakaian sunnah. Seakan-akan cuma dia yang pakai sunnah, kita enggak. Nggak boleh begitu ya kawan. Tidak ada kata-kata. Selama Ustaznya Ahlussunnah wal Jamaah tidak gampang membid'ahkan, ikuti pengajiannya. Betul? Baik. Apa yang mesti kita ikut dari Nabi Muhammad? Semuanya. Nggak boleh setengah-setengah. Akhlak Nabi kita ikut. Kalau ada yang kita nggak bisa, salahin kitanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah puji ahli yang begitu mulia. Nabi Muhammad kalau disakitin, diam. Ketika beliau berangkat menuju ke masjid, kemudian diludahi, beliau nggak pernah balas. Salah satu sifat Nabi, ketika pribadi yang disakiti, beliau diam. Yang kedua, salah satu sifat Nabi, ketika beliau disakiti, beliau mendoakan. Yang ketiga, sifat Nabi Muhammad, ketika beliau disakiti, beliau balas dengan kebaikan. Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mohon maaf, di pojokan pasar Madinah ada seorang budak Yahudi yang suka mencaci maki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap hari nyuapin dia makan. Sambil Nabi nyuapin, ini tukang minta, terus mencaci maki Nabi Muhammad. Dia nggak tahu yang nyuapin dia adalah yang dia caci maki. Apa pernah Nabi sakit hati? Besok Nabi tetap nyuapin sampai wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disakiti, dibalas oleh kebaikan. Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa akhir ilaman asa ilaih, berbuat baik kepada mereka yang jahat sama kita. Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa. Nabi kalau disakitin diam. Kalau urusan pribadi, kalau agama lebih baik cuma Tuhan. Yang kedua, Nabi kalau disakitin mendoakan. Yang ketiga, Nabi kalau disakitin membalas dengan kebaikan. Pertanyaan saya, orang Bekasi di antara tiga anak Nabi, kita yang mana nih? Kita yang mana nih? Yang satu, yang dua, apa yang tiga? Atau kita kebaikannya? Apa kebaikannya? Kalau lu jahat sama gue lebih jahat daripada lu. Kan model kita kan begitu, bahwa ada membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan membuat kita sama-sama menjadi pelaku kejahatan. Baik, ya. Kemudian apa yang kita ikut? Ibadahnya Nabi Muhammad. Ibadah Allah, di antara kita yang hadir nggak ada yang dapat jaminan. Saya nggak tahu besok kalau saya meninggal masuk surga apa enggak. Saya nggak tahu. Urusan mati urusan Allah. Tapi kita yakin suatu saat pasti kita bakal betul. Ibu yakin nggak? Yakin nggak? Udah siap belum? Siap belum? Emang malaikat nunggu ibu siap? Gak usah jauh-jauh. Kemarin ada musibah di Indonesia, terjadi di Jakarta. Ketika demonstrasi, ada seorang anak muda usia 21 tahun. Siapa namanya? Siapa? Ibu nonton videonya? Bapak lihat videonya? Di dalam video yang kita lihat, kita tidak bicara setengah jam sebelumnya. Kita bicara sekian detik sebelumnya, dia masih dalam keadaan sehat. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal.
tapi wafatnya beliau menjadi satu kenikmatan buat beliau. Apa kenikmatannya Habib? Beliau wafat pada malam Jumat. Ada satu keterangan dari Nabi Muhammad, barang siapa yang wafat pada malam Jumat atau hari Jumat segitu ayat, maka Allah akan lindungi dia, Allah akan jaga dia daripada siksa azab kuburnya. Kita nggak tahu kita meninggal kapan, nggak tahu, tapi pasti kita bakal mati. Tapi kita boleh minta sama Allah, bukan cuma husnul khatimah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan semua yang hadir kita bisa wafatnya seperti beliau di hari yang istimewa, yakni wafat pada hari Jumat. Mudah-mudahan yang hadir meninggalnya hari Jumat semuanya. Kalau biar kompak, mudah-mudahan meninggal hari Jumat semuanya. Amin ya Rabbal. Sekarang hari apa? Ayo kita hitung, Sabtu besok, habis Minggu, habis Senin, habis Selasa, habis Rabu, habis Kamis, 6 hari lagi. Lu udah pada amin semua. 6 hari ke depan, ini kampung bakalan kosong semua. Baik, ya. Artinya, ayo kita bikin maulid ini bukan buat kita, bukan buat kebanggaan DKM enggak, bukan buat kebanggaan panitia enggak. Kita bikin maulid yang gini untuk kembali kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, la yu'minu 'abdun, tidak lengkap imannya seorang hamba hatta akuna habba ilaih, sampai aku ini mohon maaf lahir batin itu dicintai olehnya melebihi semua manusia yang ada. Jadi ibu kalau ibu cinta sama suami, cinta ibu sama suami tidak boleh mengalahkan cinta ibu kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kita semua cinta sama anak kita, tapi cinta sama anak kita tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi urutan manusia yang pertama kali kita cintai adalah baginda Nabi kita Muhammad. Terakhir, bagaimana kita punya Nabi? Hadirnya Nabi Muhammad menjawab semua segala sesuatu yang tidak mungkin ternyata mungkin sebab hadirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana Habib? Saya tanya, ada nggak di tengah-tengah kita manusia yang sempurna? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Padahal dulu ada manusia yang sempurna, al-insanul kamil. Siapa beliau? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang paling sempurna di bawah Allah. Ya. Beliau manusia yang paling sempurna. Setelah beliau tidak ada lagi. Tapi kita lihat Nabi Muhammad hamba Allah yang paling Allah cinta. Surga Allah siapkan bagi Nabi kita Muhammad. Allah berikan beliau bisa berikan syafaat buat umatnya. Allah kabulkan setiap permintaannya. Allah begitu cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat nabi-nabi yang terdahulu kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dalam hidupnya diuji. Dapat ujian enggak? Dapat. Bahkan ujian Nabi Muhammad itu bisa jadi lebih hebat dibandingkan dengan ujian kita. Nabi Muhammad mohon maaf pernah satu waktu beliau nggak punya makanan buat dimakan sampai beliau ganjil perutnya dengan bebatuan. Kita nggak pernah demikian. Tapi Nabi Muhammad diuji bagaimanapun beliau nggak pernah mengeluh kepada Allah. Sementara kita yang mengaku umat Nabi dikit-dikit diuji sama Allah sudah banyak mengeluhnya. Padahal ujian kita nggak ada seujung daripada ujian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kalau mau hidup tenang, mau hidup bahagia, mau hidup selamat, ikuti baginda Nabi kita Muhammad yang taat ibadahnya, yang banyak ibadahnya, yang sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, hidup kita butuh tabungan. Zaman sekarang ini banyak yang namanya investasi, betul? Tapi nggak sedikit yang tertipu dengan investasi bodong di zaman sekarang. Kenapa bisa tertipu? Karena mereka menghitung untung yang luar biasa,
sehingga mereka gampang ditipu. Ada satu investasi yang tidak akan pernah mendatangkan kerugian, yakni ketika kita berinvestasi di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada masjid takut nih. Kalau masjid mohon maaf ada kotak, masukin. Kita diajak buat bantu masjid, masukin. Selama ini masjid ada, selama ini karpet ada, selama ini karpet dipakai buat sholat, maka selama itu pahala akan tetap datang kepada yang akan membantu di masjid. Hakikat uang kita yang sudah kita nafkahkan di dalam Allah, itu hakikatnya uang kita. Contoh, saya punya uang 1 juta misal, kemudian saya sedekahkan buat masjid 400.000. Pertanyaannya, uang saya tinggal berapa? Hah? Berapa? 100. Saya sedekah uang saya 1 juta, sedekah 400 buat masjid, uang saya tinggal berapa? 600? Enggak. Yang 600 bukan uang saya. Begitu saya pulang, sopir ngomong, Habib bensin habis. Saya isi bensin dengan uang 600, kepotong. Di tengah jalan, istri nelfon, Kak, udah di mana? Mau jalan pulang, nitip beli makanan. Sisanya beli makanan. Sampai rumah, habis itu uang. Uang saya bukan juga 400 yang sedekahkan. Kenapa? Karena Allah janji setiap sedekah kita akan Allah lipat gandakan. 400.000 yang sedekahkan, tapi akan jadi milik saya. Enggak cuma 400, puluhan dari nanti Allah akan lipat gandakan. Kenapa kemudian kita takut buat bersedekah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kadang-kadang kalau malah sedekah pada ketakutan, kalau nyawa mingguan paling depan. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Mak-mak yang dekat suaminya begitu pada kita. Ya jangan. Ya sebelum saya tutup, ini masjid tadi info dari DKM juga akan mengadakan membuat menara untuk lebih syiarnya masjid ini. Jadi nanti sebelum selesai, saya mohon anak-anak halqa sebelum tutup baca satu kasidah DKM, silahkan putar nanti. Silahkan putar nanti, ambil dulu dari jamaah untuk pembangunan menara masjid yang mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal. Baik, ibadah Allah, mungkin sampai di situ dulu sebagai perkataan. Insyaallah kita ketemu di waktu yang akan datang. Karena saya janji, saya ditunggu jam 10 di daerah Hutan Kayu. Hutan Kayu itu Makaman. Tahu? Tadi saya ngecek, saya tanya ke jamaah saya, coba cek dari sini ke Makaman berapa lama? Sejam setengah. Saya janji jam 10, jam setengah, datangnya jam 11 sama saudara saya. Tapi ada melihat, ya. Sebetulnya juga kalau dihitung jaraknya kejauhan nih. Saya acara pertama di Hutan Kayu. Kalau mau ambil acara kedua, mestinya kan nggak dekat-dekat tuh, sesama Jakarta. Tapi kenapa saya ambil ke sini? Karena saya yang undang adalah saya punya sahabat. Beliau banyak bantu saya, makanya saya datang ke sini sebagai rasa hormat saya kepada beliau. Jadi mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selesai mati sini Allah hapuskan dosa kita semua. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita betul-betul hamba Allah, umat Nabi yang cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti ya Allah wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saya jadi nggak sampai selesai langsung menjalankan tempat. Insyaallah kita bisa ketemu dengan kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang baik dari Allah, yang nggak baik dari saya pribadi. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.